Ini adalah tali paling mahal dalam sejarah. Kabel yang satu ini berharga 10 juta. Tanpa itu, pesawat hanya akan menjadi tumpukan sampah. Hanya ada beberapa negara di dunia yang dapat memahami teknologi ini. Ini adalah kabel rem pada kapal induk. Pada saat ini seseorang dengan curiga bertanya mengapa tali yang satu ini. Biaya beberapa juta dolar. Apakah mereka memiliki efek khusus? Jangan terburu-buru. Pertama beri kami sedikit saran, kami akan segera memberi tahu Anda. Menjadi alat kelautan yang paling menuntut secara teknis di dunia saat ini. Ini adalah peralatan yang sangat penting untuk kapal induk. Katakan itu mengatur kehidupan dan kematian pilot. Tidak terlalu banyak di kapal induk. Menurut statistik faktor bahaya, jumlah pilot kapal induk 20 kali lebih banyak dari pilot pesawat tempur. Bahkan lebih tinggi dari astronot. Sederhananya, selama Perang Dunia II, Amerika Serikat kehilangan hampir 1.000 tentara. Dalam proses menjatuhkan kapal induk ini. Apakah benar-benar sulit untuk menjatuhkan kapal induk? Karena saat menurunkan kapal induk, kecepatannya bisa mencapai 300 km per jam. Menurut sistem manufaktur mesin pesawat, dibutuhkan setidaknya 1.000 meter lagi untuk berhenti. Tapi untuk kapal induk ini, jarak yang ditempuh terbatas. Pada dasarnya gagal mencapai panjang pesawat yang dibutuhkan. Pada saat ini, kapal induk, jika tidak ada sistem rem efektif, maka pesawat bisa jatuh ke laut sebagai umpan ikan. Tetapi jika ingin menyiapkan mesin pertempuran, lalu bagaimana membuatnya berhenti dalam jarak dekat? Itu masalah yang sulit dipecahkan dulu. Orang-orang kemudian berpikir, bagaimana jika mendarat di jalan, atur tali dan karung pasir di kedua sisi. Pasang pengait di ekor pesawat. Saat menurunkan, kail akan menarik tali dan karung pasir untuk mengurangi kecepatan. Ini adalah sistem rem kapal induk pertama. Tapi apa hasil akhirnya? Bisakah pesawat berhenti? Tapi ini tidak cocok untuk masa perang. Karena tali dan karung pasir menghabiskan banyak tenaga manusia, kecepatannya juga sangat lambat. Sistem ini diterapkan selama perang. Pada dasarnya tidak memiliki kapasitas untuk menghentikan banyak pesawat dalam waktu singkat. Dan seperti itu, melalui peningkatan orang Amerika, tali baja yang kuat dapat digunakan. Selain itu, dimungkinkan untuk membangun 2 menara kecil di kapal pesawat. Tali baja melalui perosotan dan 2 menara itu. Saat mendarat, ekornya tersangkut di tali. Dari sana karung pasir di menara ditarik. Tunggu pesawat berhenti, karung pasir terpengaruh oleh gravitasi, tarik tali kembali ke posisi semula. Kemudian, teknik ini diperbaiki oleh orang Amerika. Penggunaan sistem tekanan air yang benar-benar baru. Kemudian secara bertahap menjadi alat di antara kapal-kapal pesawat modern. Tapi meski begitu, masalah kabel rem di pesawat saat mendarat masih terjadi. Tali ini bisa menghentikan pesawat di kereta agar tidak berhenti. Tapi apa yang terjadi ketika itu rusak? Untuk memastikan keamanan. Untuk pilot pesawat, pasang 9 kabel rem terlebih dahulu. Seiring dengan munculnya D-bevel, secara bertahap dikurangi menjadi 4 buah. Selain itu, kabel ini tidak boleh terlalu besar atau terlalu tipis. Jika tidak, kait di bagian belakang pesawat tidak dapat mengaitkannya. Ini membuat penelitian dan manufaktur menjadi sulit. Menurut statistik, selama proses pendaratan, sekitar 10% pesawat gagal terhubung ke kabel rem. Karena untuk menghindari menabrak laut, pesawat tetap mempertahankan kecepatan tinggi saat mendarat. Ketika kamu tidak bisa mendarat, kamu masih memiliki kecepatan untuk terbang lagi. Tetapi kecepatan tinggi yang menghasilkan tenaga besar juga untuk menguji kualitas kabel rem. Biasanya, kabel rem ingin berhasil menarik pesawat seberat 20 ton. Maka harus bisa mengurus 100 ton. Terlebih lagi, lingkungan di laut sangat buruk. Untuk teknologi pembuatan kabel rem ini, ada persyaratan yang sangat tinggi. Untuk kabel rem Amerika, setiap kabel terdiri dari 6 kabel baja yang terbentuk. Setiap kawat memiliki 12 serat utama dan 12 serat tambahan. Di dalam juga ditambahkan. Sepertinya bahan yang sama, tidak ada yang istimewa. Faktanya, proses pembuatan kabel rem dengan teknologi jalinan baru adalah kuncinya. Tidak hanya harus memiliki ketangguhan yang baik,
tetapi juga karakteristik anti korosi, tahan suhu tinggi. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan pilot. Saat itu, hanya kabel rem yang tidak bisa berfungsi. Rem dan penyangga di bawahnya juga sangat penting. Sekali ada masalah, kabel rem tidak berhasil ditarik kembali. Hasilnya hanya mesin yang hancur dan orang itu mati. Karena menginstal ini membutuhkan terlalu banyak keterampilan teknis saat ini. Di dunia hanya 4 negara yang dapat sepenuhnya memahami fakta bahwa kapal pesawat dilengkapi dengan kabel rem tidak dapat dipastikan. Pada tahun 2003, kapal perang ASS-18 mendarat di kapal induk USS Washington. Tiba-tiba kabel rem putus, menyebabkan pesawat jatuh ke laut. Meskipun 2 pilot menembakkan senjata mereka untuk melarikan diri. Tapi setelah kabel rem putus jadi kayak cemeti. Menggedor para pelaut digeladak, meratap tanpa henti. Meskipun tidak ada kerusakan manusia yang disebabkan 11 orang itu. Setelah teror itu, hidup hanya bisa mengandalkan kursi roda. Pada tahun 2009, kapal induk Rusia Kuznetsov sedang dalam misi ke Laut Mediterania. Saat mendarat di pesawat Su-33, kabel rem putus. Pesawat itu jatuh langsung ke laut. Saat dalam misi ke Suriah, kabel rem bermasalah. Untuk pesawat tempur MiG-29 tidak ada cara untuk mendarat, hanya bisa terbang di pesawat. Kemudian, karena kehabisan bahan bakar, dia jatuh ke laut. Yang mengganggu Angkatan Laut Rusia adalah 2 insiden yang terjadi dalam waktu kurang dari sebulan. Untuk kembali, pihak Rusia telah menyatakan di luar masalah ini disebabkan oleh bahan Ukraina. Jadi, dianggap publik bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk membuat garis rem. Dibandingkan dengan 2 negara sebelumnya. Sebuah insiden terjadi di India yang membuat orang tidak terpikirkan. Pada tahun 2014, kapal pesawat MiG-29 saat mendarat. Sebelumnya mencoba untuk menghubungkan 2 saluran rem tetapi gagal. Sebaliknya, kail mengenai tali ketiga tetapi pilot India tidak menyadarinya. Kemudian ketika tenaga kuda yang cukup akan ditarik, pesawat digantung di jalur rem. Hendak terbang, tetapi begitu meninggalkan tanah, ia ditarik kembali. Dipukul keras di dek. Mengapa masalah sabuk rem terjadi? Mengapa Cina menemukan bagaimana? Ini adalah tali paling mahal yang dibuat oleh orang Cina. Dapat dikatakan bahwa mendarat di pesawat sepenuhnya bergantung padanya. Orang asing mengatakan China tidak akan pernah bisa memproduksinya. Bahkan Rusia tidak setuju untuk membeli. Tetapi teknologi kabel rem pada kapal pesawat China memimpin dunia. Menurut statistik, masa pakai saluran rem ini kurang dari 200 kali penggunaan. Meskipun harganya sangat tinggi, tetapi setelah digunakan setiap kali, harus ada staf yang memeriksa. Jika perlu, ubahlah. Jika tidak, begitu pesawat menabrak laut. Kerusakan yang tidak terduga. China segera memiliki kapal pesawat pertamanya. Saya dulu ingin belajar teknik kabel rem Rusia. Mungkin Rusia mewarisi teknologi Soviet jadi tidak punya rencana. Pada akhirnya ini tidak berhasil. Tapi tanpa kabel rem, pesawat tidak bisa diakomodasi. Artinya pesawat saat itu seperti tumpukan sampah. Tidak ada efek pertempuran sama sekali. Bahkan media Kanada menertawakan China. Mengatakan bahwa teknologi China hanya dapat membiarkan pesawat terbang di atas kapal. Tidak bisa membiarkan pesawat mendarat dengan selamat. Karena China tidak bisa membuat jalur rem. Bahkan staf peneliti tidak tahan. Itu sebabnya saya mulai meneliti siang dan malam. Lulus ujian di lapangan butuh ratusan ribu kali. Pada tahun 2012, pesawat tempur J-15 di Liaoning berhasil mendarat untuk pertama kalinya. China juga menjadi negara ketiga yang mempelajari pengendalian diri. Meskipun beberapa tahun lebih lambat dari AS. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tentang sistem kabel rem di Cina semakin menyeluruh. Ada laporan bahwa China telah mulai meneliti kabel rem serat karbon. Dibandingkan dengan sebelumnya, semakin tinggi kekuatan struktural, semakin baik elastisitasnya. Dan menurut akademisi, perlu melintasi AS. Teknologi kabel rem elektronik Amerika masih dalam keadaan setengah jadi. Jika China berhasil menguji teknik ini, itu artinya langsung melampaui manufaktur tekanan air. Itu dapat didasarkan pada berat yang berbeda. Pesawat,
secara otomatis menyesuaikan kekuatan kabel rem. Dengan demikian memastikan keselamatan nyawa pilot. Percaya itu akan segera dipasang di kapal pesawat China. Meski langkah China cukup terlambat, setelah puluhan tahun melakukan penelitian. Seperti hari usaha. Dalam hal teknologi, ia telah menduduki peringkat pertama di dunia. Konten minggu ini akan segera berakhir. 欢迎在评论区留言交流，我们下期再见。